Sebagai warga yang baik, saya tentunya harus berpikir objektif. Di era pemerintahan Pak Prabowo, saya acungkan jempol di bidang pertanian. Kali ini memang benar-benar sukses swasembada pangan. Tentunya ini membuat negara Singapura, negara-negara pengekspor barang ke Indonesia itu keteteran. Apalagi Singapura ya. Singapura menggelontorkan banyak uang untuk menghancurkan Indonesia lewat narasi-narasi, lewat demo-demo anarkis dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini juga Kang Deddy Mulyadi dipitnah oleh seorang analis. Kang Deddy Mulyadi katanya akan mengkudeta Pak Prabowo. Waduh, guys. Ini narasi yang sangat berbahaya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan narasi yang menyejukkan supaya kita memiliki nilai tinggi agar investor-investor mau datang ke Indonesia. Lihat negara Cina, lihat negara Korea. Mereka bernarasi tentang negaranya positif. Maka para investor datang ke negara Cina, memajukan negara Cina. Ilmunya diambil oleh Cina nantinya. Ada segitiga SSB Singapura, Solo, Bandung. Ini informasi intelijen, Pak. Banyak sekali informasi saya yang sudah Kan Pak saat ini dekat saya lihat sama kalangan-kalangan di dalam ya. Saya kan tiap hari muter aja kemana-mana dapat informasi. Nah, dan tanda-tandanya sangat jelas. Apa tadi itu singkatannya? SSB. Apa itu? Singapura, Solo, Bandung. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini langkah-langkah kita berkah, tindakan-tindakan kita membawa kemuliaan. Jumat, hari yang memiliki spirit bagi kita untuk membangun hubungan yang sempurna dalam hidup. Saya mendapat postingan dari ini senior saya, orang yang saya kagumi. Di era Pak SBY seorang profesional, di era Pak Jokowi memiliki sikap yang sangat oposisi, di era saat ini, di era Pak Prabowo memiliki sikap-sikap yang terbuka, analisis-analisis yang konfrontatif terhadap berbagai bentuk tindak pelanggaran bagi kedaulatan dan kekayaan bangsa. Nah, dia bicara persoalan SSB, analisisnya tajam banget. Dia melihat saya itu masuk dalam kelompoknya SSB. Ini hebat analisisnya. Betul, Pak. Saya ini memang orang yang saat ini sangat menekuni SSB. Bahkan dari dulu saya merintisnya. Nah, kalau dulu saya tinggal di Purwakarta, namanya SSP. Nah, kalau sekarang saya tinggal di Bandung karena gubernur ya. Tinggal dari sisi rumah dinas. Kalau tinggal sehari-harinya di Subang, di Lembur Pakuan. SSB, Sekolah Sepak Bola Bandung. Bukan SSB yang Bapak maksud, yaitu Singapura, Solo, Bandung. Saya makin nggak ngerti, Pak. Singapura, saya nggak pernah ke Singapura. Kemudian tokoh-tokoh yang Bapak maksud sebagai pengusaha hitam yang kemudian hari ini menjadi buron, saya nggak tahu, Pak, gimana itu ada hubungannya sama saya. Tapi ya namanya analisis ya silahkan saja dilakukan. Tetapi tentunya harus memiliki dasar-dasar pijakan yang memadai, tidak berbau fitnah. Nah, selanjutnya bahwa kita semua saat ini kan ingin bekerja buat negara, ingin bekerja agar Pak Prabowo sukses dalam memimpin. Maka cara bekerja kita itu harus membuat iklim investasi semakin baik, iklim ketenagakerjaan semakin terbuka, ekonomi semakin tumbuh. Caranya bagaimana? Opini yang kita bangun itu harus menyejukkan banyak orang, membuat investor tidak ketakutan. Tapi kalau selalu menebar opini-opini yang membuat orang ketakutan berusaha di Indonesia dengan berbagai isu yang menurut saya isunya sangat sensitif dan berbahaya, maka apa yang kita cita-citakan itu akan jauh dari kenyataan. Nah, kemudian Bapak menyampaikan juga ini saya merupakan bagian dari SSB yang bulan Oktober akan melakukan kudeta. Nah, saya memang oleh orang Jawa Barat hari ini bener banget, Pak. Saya kudeta, Pak. Orang Jawa Barat berharap banget saya kudeta dalam setiap hari. Apa itu kudeta? Kudeta teh angges, Pak. Artinya seluruh masalah selesai ketika saya datang, itu harapan orang Jawa Barat, Pak. Maka kalimat orang Jawa Barat, keur ngalamun teh jol weh Pak Deddy. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya buat Bapak. Saya tetap menghormati Bapak dari sisi pendapat, tetapi saya punya hak untuk menyampaikan pada Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak memiliki dasar pijakan yang sangat kuat dan cenderung memecah belah.
Kemudian tadinya saya tidak akan ngomong Pak, karena Bapak kan tidak menyebut nama. Nah, saya cross check Pak ke teman-teman saya, senior-senior saya. Dan senior saya mengatakan yang dimaksud orang suka pakai kuda di Bandung adalah KDM, Kang Deddy. Itu yang dimaksud. Bahkan katanya sampai ada tuduhan ke Kang Deddy melakukan itu semua demi uang. Ampun deh Pak. Honor saya udah cukup Pak, ngapain saya harus nyari yang beginian. Dan cara kita akan ingin mensukseskan Pak Prabowo. Caranya Pak, ingin sukseskan Pak Prabowo. Kalau saya, ya bekerja dengan baik sebagai gubernur Pak. Karena dengan saya bekerja baik sebagai gubernur, bekerja dengan baik sebagai gubernur, maka akan berdampak pada pembangunan nasional. Salah satu contoh Pak, ini Pak Prabowo sangat menginginkan swasembada pangan. Saya tiap hari bertani Pak. Tanam padi, panen. Pak Prabowo ingin swasembada energi. Secara pribadi, saya tiap hari mengalirkan gas ke rumah-rumah warga melalui peternakan yang saya miliki. Di lain pihak, saya bekerja sebagai gubernur agar pemerintahan ini berhasil. Saya ucapkan terima kasih. Salam buat Bapak. Semoga Bapak sehat, bahagia selalu, dan tetap kritis untuk kepentingan bangsa dan negara. Hatur nuhun Bapak. Nah, jadi itu guys. Ternyata analis senior yang dimaksud adalah Bapak Said Didu ketika diwawancara oleh Abraham Samad. Meskipun tidak secara terperinci menyebutkan nama KDM. Yang dimaksud SSB Singapura, Solo, Bandung. Kita tahulah Singapura, negara Singapura yang dirugikan dari swasembada pangan. Kemudian Solo, tahulah keluarga Jokowi. Bandung yang dimaksud, ditanya-tanya kepada senior oleh Kang Deddy Mulyadi, ternyata itu maksudnya KDM. Dan ini klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa. Sama sekali gak ada hubungannya Kang Deddy Mulyadi dengan SSB itu. Kalau SSB sih iya sekarang itu, tapi sepak bola Bandung itu maksudnya, sekolah sepak bola Bandung. Dan yakin banget saya juga sebagai warga Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi tidak sepicik itu, tidak setega itu kepada pemerintah Indonesia. Saya berpikir objektif, kurang apa Kang Deddy Mulyadi? Dari hasil kontennya miliaran, ya kan? Kurang apa Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi sendiri bahkan tadi menyebutkan, buat apa saya uang dari sesuatu yang aneh-aneh gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi juga dari sejak lama sudah sesuai harapan Kang Deddy Mulyadi dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Indonesia itu swasembada pangan. Karena dulu Indonesia ketika zaman Soeharto itu udah mau berhasil swasembada pangan. Lalu apa yang terjadi? Negara Singapura, negara adidaya, organisasi George Soros ikut membiayai orang-orang yang akan membuat kerusuhan supaya Indonesia tidak stabil, supaya Indonesia chaos. Kemarin juga kita tahu juga dari beberapa analis, dari beberapa ahli, dari Benny, kemudian staf ahli dari Mardi Guwowi dan lain sebagainya, jelas karena Indonesia banyak SDA-nya yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Apa sih masalahnya Indonesia itu gak bisa menjadi negara maju? Karena kita tidak swasembada pangan. Apa-apa produk itu gak ada di Indonesia. Selalu aja impor dari luar negeri. Yang dibeli, yang uang untuk membeli itu uang pajak, uang negara. Mau berputar gimana? Uang dengan produk kita di dalam negeri, ya. Makanya kalau swasembada pangan, produksi di dalam negeri lebih dimasifkan, lebih diperbanyak. Di daerah Papua kemarin kita tahu diberikan ribuan traktor dan pembebasan ribuan hektar tanah supaya masyarakat di sana bisa bercocok tanam, bisa bertani. Kalau di daerah saya sih di Langkap Lancar, Pangandaran itu sudah swasembada dari dulu juga. Ini luar biasa. Apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo, saya akui sebagai masyarakat yang berpikir sehat secara objektif gitu loh. Dan tidak mungkin Kang Deddy Mulyadi itu ingin menggulingkan Pak Prabowo, gak mungkin lah. Saya tahu banget Kang Deddy seperti apa. Bahkan dulu juga Bapak Jenderal Susno Duaji dengan tuntasnya ya membahas siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa, fitnah yang sangat keji diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kita tahu semua bukan Kang Deddy Mulyadi namanya kalau beliau tidak bijaksana. Wah, kalau saya marah-marah dipitnah kayak gitu. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.